Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Tujuan belajar fikih ini adalah supaya kita nanti menjadi cerdas di dalam mengenai masalah hukum. Dikatakan oleh para ulama, orang itu kalau pengamatannya dia luas, ilmunya luas, dia tidak akan gampang ngeritik orang. Soalnya di dalam fikih ini ya, kita misalkan yang berlaku di Indonesia ini mazhab Syafi'i. Ada orang awam ya, orang biasa ya, seperti kita ini orang awam gitu, punya melakukan hal di luar mazhab Syafi'i tanpa dia ketahui, tapi itu ada tembusannya pada mazhab yang lain. Artinya mungkin di kita tidak sah, tapi di mazhab yang lain jadi sah. Jadi itu sementara dibenarkan terlebih dahulu. Oh ya sudah, tidak apa-apa, dimaklumi terlebih dahulu. Tapi nanti sambil diedukasi lagi supaya mereka lebih jelas. Dan yang paling penting adalah kita juga harus lihat keadaan. Kita tahu bahwasanya kemarin kita sudah belajar air suci, kita sudah belajar air banyak, kita sudah belajar air sedikit. Kemudian kita tahu bahwasanya air sedikit itu begitu dia tersentuh dengan najis langsung jadi najis. Kalau air banyak yang 216 liter itu tidak akan menjadi najis kecuali kalau dia sudah menjadi berubah, atau kecuali kalau perubahannya itu dikarenakan faktor alami seperti lumpur, seperti lumut dan lain sebagainya. Itu kan benda suci, maka dia tidak, artinya air itu meskipun dia berubah warnanya boleh tetap untuk dipakai. Air rawa boleh dipakai, air banjir boleh dipakai apa enggak? Air banjir boleh dipakai, air sungai meskipun masukan kuningnya lewat boleh dipakai apa enggak? Terus mari ngono kalau air sedikit yang kurang dari 216 liter itu akan menjadi najis kalau dia ada najisnya. Nah ini sekarang yang baru, ada najis yang tidak dimaafkan, ada najis yang dimaafkan. Kalau pada air yang sedikit itu najis yang dimaafkan adalah seandainya kemasukan bangkai atau hewannya mati dari hewan yang tidak ada darahnya, yaitu apa? Cicak dan turunannya. Seperti apa? Kecoa, belalang, semut dan lain sebagainya. Jadi artinya kalau itu mati sendirian mati di dalam bukan karena perbuatan seseorang, bukan anak Anda ngambil dolenan kecoa pas dilebokno sampai mati, maka air satu ember itu tadi masih tetap sah untuk dipakai wudu. Dan syarat yang kedua adalah tidak tercemar atau tidak berubah. Paham ya? Seperti itu. Kemudian kita tadi juga sudah tahu bahwasanya ada air juga namanya air mustakmal. Nah, mengenai air mustakmal ini adalah air bekas yang digunakan bekas untuk mengangkat hadas, yaitu air bekas dari siraman air pertama. Selama dia masih ada di sini, sedangkan cipratan yang turun dari dia itu kalaupun menetes di air yang sedikit tidak menjadikan air tadi mustakmal, tapi airnya itu tetap bisa dipakai. Yang menjadi akan air itu mustakmal kalau sampai pas wudhu wajahnya dimasukkan ke dalam atau tangannya dimasukkan ke dalam dan sudah diniati untuk mengangkat hadas. Paham ya? Seperti itu. Jadi kenapa kok demikian? Karena di beberapa daerah itu ada airnya sedikit sehingga tidak bisa pakai air mustakmal. Wis kadung wudhu gak tepak kabeh. Ya, banyunya pas tepak mampat itu gimana? Itu boleh di tempat itu mereka menggunakan pemahaman yang mengatakan apa? Tidak ada namanya air mustakmal. Jadi ya, dilihatlah keadaannya sampai. Makanya ketika kita berada di desa yang desanya itu tadi jarangnya air dan lain sebagainya, kemudian kita lihat kesalahan orang desa itu pas wudhu dek banyu bak sing cilik dan lain sebagainya, jangan serta-merta disalahkan. Cek kan dhisik banyune lancar apa enggak? Oh, mboten lancar, ya wis jan. Ya apalagi? Paham ya? Seperti itu. Nah, ini terobosan saja, paham ya? Ini terobosan. Kemudian sekarang yang akan kita bahas itu adalah kelanjutannya yang kemarin, yaitu apa hukumnya pakai air panas, air sangat mendidih dipakai wudu. Haram.
Atau terlalu dingin, tidak haram, cuman makruh. Ya, kalau terlalu dingin tidak haram tapi makruh. Kenapa? Kecuali kalau bisa membahayakan. Ya, jadi kita harus bisa memahami tentang beberapa sifat air tersebut. Kemudian di sini dikatakan selanjutnya adalah ada perubahan yang ada pada air. Kalau air itu berubah karena alamnya tidak jadi masalah. Air berubah karena kaporitnya tidak masalah. Jadi air kolam renang, ya, air kolam renang itu kan biasanya kan dikasih kaporit, kasih kaporit, nanti dia itu sudah orang macam-macam di situ. Kita tidak mungkin katakan sama orang di kolam renang itu jangan kencing, nggak bisa. Ya pasti setiap orang yang masuk di kolam renang itu ya sudah ngalami itu semua ya bercampur dengan air-air yang itu tadi. Paham ya? Itu boleh dipakai apa tidak? Boleh dipakai, tidak jadi masalah. Nah, karena apa? Karena itu dia dianggap sebagai satuan daripada bahan garam, ya, dianggap daripada bahan garam. Makanya kalau orang renang itu kepingin awet, jangan dikaporiti terus, sesekali aja dikaporiti. Dikasih apa? Coba dikasih garam yang banyak. Dia akan larut dengan sendirinya dan dia akan terawat. Kolam renangnya itu akan jadi apa? Terawat. Supaya awak dewe iki kena duwe kolam renang. Kalau Anda di sebelah Anda melihat ada bangkai tikus, kemudian air di sebelah Anda ini ada tikus di sebelah, ya, kemudian di sebelah ini ada bak bangkai tikus, kemudian di bak ini ada baunya tikusnya. Selama ini tidak masuk ke sini, maka dia tetap suci. Paham ya? Kecuali kalau itu tadi di air yang 2 kula, di air yang 216 liter, meskipun bangkai tikus mengalir, bangkai kucing mengalir, ya, asal airnya itu jalan terus, artinya 216 liter, ya sudah, maka itu termasuk apa? Jijik, siji cerita. Jijik, ya siji cerita. Paham ya? Seperti itu. Kemudian kalau seandainya airnya tadi itu adalah berubah karena alam, tidak jadi masalah, seperti lumpur, lumut dan lain sebagainya. Atau misalkan dari pipanya karaten, air karaten, airnya warnanya warna karaten, tidak masalah. Pakai aja bersuci, pakai aja untuk mandi dan seterusnya, seperti itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena dari proses alami, ya, dari proses alami. Kemudian di sini dikatakan kalau air yang sedikit masuk ke dalam najis, kalau air sedikit kena najis langsung jadi najis meskipun tidak berubah. Kalau air banyak tidak menjadi najis kecuali kalau sudah berubah menjadi 3. Apa? Baunya, rasanya, warnanya, ya, meskipun hanya berubah sedikit. Nah, kemudian di sini dikatakan seandainya kita ragu airnya ini air banyak, air 216 liter, terus kejatuhan najis, kira-kira misalkan najisnya itu bangkai sapi atau bangkai apa gitu. Cuman kita nggak tahu apakah ini tadi sudah mengalami berubah di dalam atau tidak. Seperti sumur kejatuhan bangkai sapi, misalnya bangkai anak sapi masuk, bolehkah kita timba sumur ini tadi? Bisa tidak ditimbang? Kalau kita masih meragukan air itu berubah atau tidak, maka kita lihat hukum aslinya, yaitu aslinya daripada air yang banyak itu airnya tidak berubah. Maka dengan demikian masih boleh dipakai untuk apa? Bersuci. Ya, masih boleh dipakai untuk bersuci. Kalau kita lihat perubahan pada air kita, terus kita nggak tahu, loh ini berubahnya karena sesuatu yang suci apa yang najis, saya nggak tahu. Saya masih ragu. Gimana hukumnya?
tetap kita kembali kepada hukum asli, yaitu seandainya dipikirkan airnya ini tadi tidak ada air, tidak kemasukan apa-apa, maka dia aslinya adalah apa, suci. Ya, kembali kepada hukum aslinya. Kemudian adapun air sedikit juga kadang kalau berdekatan dengan najis tetap menjadi makfu. Kapan najis makfu? Najis yang dimaafkan kalau masuk di air sedikit kapan? Satu, seperti yang saya katakan tadi, kalau dia bukan karena perbuatan kita, dia cecek jatuh sendiri sampai mati di dalam dan tidak mengalami perubahan, maka itu tadi tidak menjadikan airnya najis. Atau juga ketika ada orang kencing, sebelahnya dia ember, ketoani nyiprat. Kalau kita lihat remeng-remeng ya, kayak ada yang ketoani. Contoh misalkan ini WC, ya ini WC duduk, WC dodok itu loh ya. Nah, terus ketika anak kita kencing, dia tidak di WC-nya, tapi kena di batunya. Nah, sebelahnya situ ada bak ubah-ubahan, bak cucian. Biasanya ibu-ibu naruh cucian bayinya, cuciannya rumah ditaruh di situ kan. Kalau mau dikeluarkan lagi kan repot, males kan ya. Nah, kemudian kita lihat anak kita itu kencing di situ, kencing di batu yang berdekatan dengan bak. Kelihatannya airnya itu seolah-olah gibrat kemana? Tapi kalau mau saya lihat itu harus mungkin keker sing zoom piro ngono. Cuma nek ketok secara tekuado, ketokane koyo muncrat nang ngene banyu. Ah, maka yang ini termasuk dimakfu alias apa? Dimaafkan. Terus gimana posisinya? Posisinya tetap aja sampai nyuci di situ tidak jadi masalah, ya. Tetap saja nyuci di situ karena ini termasuk najis yang dimaafkan. Paham ya? Jadi cipratan bukan kelihatan cipratannya ketok masuk di situ, tidak. Seolah-olah kalau dari pandangan kudu deleng ini. Nah di deleng ini ketokane cipratan itu masuk. Paham ya? Seperti itu. Nah, jadi pokoknya kita itu punya air dijedek, bab dijedek itu jangan bingung. Lu tidak mau anakmu mlebu jedeng, dek ketokane nguyu, pokoknya sampai gak ketok anake nguyu, wis ojo bingung. Gak ketok ono perubahan warna di air, jangan bingung. Ojo diwara iki najis, jangan gampang menghukumi segala sesuatu itu najis. Paham? Ya ini mungkin tidak cocok sampai tidak iso. Aku diajari ustadku di kampung ngeten, aku diajari kiaiku di kampung ngeten. Ya kan? Kenapa? Dulu itu kenapa kok langsung dihukum begitu? Karena mereka orangnya hati-hati. Hati-hati. Paham ya sampean ya? Nah, jadi bukan kita nyalahkan, tidak, tapi coba jangan kaget. Kalau itu terjadi sampai jangan kaget. Paham ya seperti itu. Jadi kalau kita punya teh kemasukan laler, pas teh kita panas, lalernya mati di dalam, boleh tidak kita minum teh itu? Kenapa? Harus diterangkan sebabnya. Kenapa? Sayap satunya mengandung bukan alami. Sampai kok adu-adu itu lah. Saya tidak mikir ke sana. Saya pikir. Ini rupanya kakek pinjol. Jadi gini ya, satu lalere mlebu dhewe. Mati deh. Pokoknya lek gak dilebokno mlebu dhewe mati dhewe ya sak karepmu. Mbok ombe ya dadi obati, gak mbok ombe ya sak karep. Jadi jangan kaget. Soalnya beberapa bapak di sini tuh sudah seneng kopi siji dipioro teko isuk sampai sore. Ya tuh? Sampai tahu enggak ketika di rumah kita itu macam-macam ya, kadang laler, mencelok, kadang apa
Cecak itu bisa macam-macam. Iya kan? Saya yakin setelah pelajaran ini sampai insya Allah bakal kurangi kopi, bakal kurangi teh. Alias kalau ada tutu. Ya. Lah, itu dia masuk sendiri dan dia mati sendiri. Artinya bukan perbuatan Anda. Maka berarti apa? Dia termasuk najis yang makruh. Paham ya? Tapi nek tokek sing mlebu pas mati dia jero. Dan yang penting tidak berubah. Ya, tidak berubah artinya tidak ada perubahan yang ditimbulkan gara-gara kemasukan hewan ini. Paham ya? Jelas ya? Seperti itu. Jadi kalau sampai nanti Idul Fitri masak, saya kemarin sudah bahas bahwasanya tahu dudu, kuah, cairan itu termasuk air sedikit apa air banyak? Air sedikit. Jadi kalau kemencrokan najis berarti dia najis. Kecuali kalau najisnya mencok sendiri bukan perbuatan sampai paham tak? Sampai sudah bikin sak kentong gulai buat nanti rumah buat makan keluarga, atau bikin soto ayam atau bikin soto daging ya, terus ada kecoa mencrok panas-panas kecoa mah ya apa caranya? Wis tak ono kecoa ibu amat lah. Wis penat mau wis. Soalnya saya yakin jelas bukan sampai yang biayai bikin soto ini. Lah kok nek gawe soto kok iki maneh kudu delek balungi kudu macam-macam. Jelas saya? Jelas ya? Wis kok. Tapi nek anak sampean sing lebokno kecoa ya wis sak dudune kabeh nah. Najisnya tidak sudah oleh dipahami. Jelas ya? Seperti itu. Jadi kita harus paham. Jadi ben nanti kok wis kadung gawe sendiri ya apa eman iku wis resep larang anu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan. Baik. Kemudian di sini dikatakan tata cara membersihkan air yang najis. Bak mandi di rumah sampean atau ada air bak sak ini. Jadi makanya lebih bagus bak di rumah kita itu jangan bak yang tembok, jangan. Kalau bisa. Ya. Shower itu sebenarnya lebih terhindar dari najis, lebih bagus shower itu sekarang. Kalau misalkan kita perlu bak, ya bak yang bisa diangkat dulu, jadi bak pindahan dulu. Lu enggak kan ada yang dari karet itu? Bak mandi dari karet, tahu ya namanya? Itu kalau kita punya air sedikit, air kurang dari 216 liter, kemudian air itu kena najis, misalkan anak kita itu main, kepingin adus cek jeruk di dalam bak, sampai daripada anak nangis sampai lepok wis main namanya anak kecil pipis cek jeruk najis gak ini airnya dibuang, mikir kita gian banyu turun tak lunasi sudah ya, akhirnya tidak sampai buang sampai angin-angin misalkan setelah 2 hari 3 hari airnya berubah dengan sendirinya, baunya kencingnya tidak ada, paham ya? Anunya tidak ada dan semuanya tidak ada. Boleh tidak itu dipakai lagi? Boleh. Jadi kalau sudah terjadi perubahan secara alami, terkena sinar matahari atau terkena angin, pergantian daripada udara hingga sudah larut daripada unsur-unsurnya benda najis itu tadi, maka sudah boleh untuk dipakai. Paham tak sampai? Ya. Ini bisa misalkan di kolamnya pondok itu misalkan kurang dari 216 liter, terus di situ kena najis, tak bisa dipakai saat itu. Tapi kena sinar matahari atau kena angin, kena apa, berubah bentuknya, berubah, bukan berubah warnanya, tapi unsurnya yang najis itu sudah larut di dalamnya, sudah habis. Maka jadi apa dia?
menjadi suci. Paham ya? Menjadi suci. Kenapa? Karena juga di zaman dulu orang nyari air juga suci. Ya, seperti itu. Atau misalkan air sedikit ditambahi air sampai jadi banyak. Sampai punya dua timba besar, satu 100 liter, satu 100 liter, satunya 16 liter. Masing-masing dikasih najis. Ini najis semua apa enggak? Najis. Tapi kemudian tak campurkan jadi satu menjadi 2 gula. Selesai, najisnya habis. Maka bisa dipakai. Paham ya? Bisa dipakai. Ada yang sering ke sawah? Sering ke sawah sampai? Sawah ini. Enggak, nang sawah. Ya, nang sawah. Pernah Air sawah, dan ini sawah pengairannya. Kalau kita lihat di air pengairannya di sawah itu biasanya nanti ketemu di satu muara. Sebelum di muara itu ada najis, misalkan ada tikus mati atau ada bebek mati di situ. Lah, air yang terusan ini tadi masih dianggap najis. Kenapa? Karena kurang dari 2 gula. Tapi ketika semuanya berkumpul di satu muara yang isinya muara itu tadi kira-kira lebih dari 216 liter, maka airnya semuanya jadi apa, Jadi sing di aliran iki mau sik najis, tapi yang di muara dia sudah jadi apa? Karena apa? Karena dia itu sudah terkumpul dan bergabung semuanya berapa? 216. Jelas ya? Seperti itu. Baik. Kemudian ini jelas apa enggak? Jelas ya. Jadi pokoknya baju titik kena najis jadi najis, tapi nek digabung kabeh jadi 216 liter, maka semuanya jadi apa? Jadi suci. Jadi kalau ada keponakan sampean kencing di bak mandinya sampean yang airnya masih sedikit, sedangkan kolam mandi di tempatnya sampean itu adalah kolam yang besar seperti zaman dulu, tidak usah diberseni, ditambahi saja airnya sampai berapa? Sampai 216 liter, maka semuanya langsung jadi suci. Terus sampai wudhu, lah iyo, tapi wudhu kebayang-bayang uyuni loh. Karena dengan airnya dibanyaki itu, insya Allah unsur kencingnya tadi sudah apa? Bersih, larut semuanya. Jelas ya? Seperti itu. Baik. Kemudian ini tadi sudah kita bahas. Ada air ketika kita masak. Orang dulu itu Mbak ya, mereka itu habis nyembelih kambing atau habis nyembelih sapi, habis nyembelih apa, misalkan saya hidup di hutan, itu kita tidak membersihkan dagingnya dari bekas-bekas darahnya, sampai kadang waktu masak masih ada darah yang larut. Iya benar? Masih ada darah yang larut di dalam masakan kita itu, dari dagingnya dan lain sebagainya. Maka itu termasuk hal yang jarang bisa dihindari. Lah, yang jarang bisa dihindari seperti itu, maka kata para ulama masih dimaafkan. Contoh, sampai kelalen ayam sudah dibersihkan, tapi mungkin sampai ada lupa satu spot yang di situ masih ada darahnya, belum sampai bersihkan. Mungkin akhirnya sudah sampai masakkan kuahnya, sudah kadung kuahnya sudah berwarna, terus sampai masuk ke lidi tadi, ya Allah, masih ada setetes 2 tetes darahnya. Gimana ini tadi? Maaf, dimaafkan. Jangan punya pikiran lain. Ojo duwe pikiran kok kita apa masak darah, enggak, tapi itu sudah dihukumnya apa, Mak? Maaf. Nah, sekarang kalau sak panci kita buang ya apa? Tuh. Ngetokno duit kayak bahan-bahan iki larang, masak maneh lah. Kan gitu ya, istilahnya kan gitu. Jadi termasuk hal-hal yang seperti ini adalah dimakfukan oleh para siapa? Ahli fikih.
Jadi itu termasuk hal yang makruh. Sebab ketika orang dulu waktu mereka di daerah yang jarang air, habis nyembelih kambing, mungkin masih belum dibersihkan, masih ada yang menempel sedikit dan lain sebagainya, dibersihkan seadanya, langsung digoreng dan lain sebagainya. Terus gimana kalau seperti itu? Dimakruhkan, ya, dianggap apa? Makruh. Jadi dalam hal ini sampai jangan takut, jangan khawatir. Wah, ini Ustaz ngajari sesat. Anda tidak ngajari sesat. Itu di dalam Syarah Safinatun Najah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, karangannya Kiai Nawawi Al-Bantani yang meninggal di Mekah, orang Indonesia sendiri, itu sudah dibahas dan oleh para ulama dibahas dihubungi apa hukumnya makruh. Nah, sudah, anak kira bab air ini sudah kita lalui, ya, dikarenakan kita juga cuman mengenal sedikit, ya, mengenal sedikit daripada apa? Daripada fikih. Pokoknya selama sampai tidak melihat najis, maka jangan semuanya itu dihubungi najis. Kalau ketok baru kita bisa hubungi. Oh, asli daripada najis, berarti ini memang adalah najis. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sampai mau tanya? Enggak ada yang ditanyakan. Iya, tanyakan apa? Ini kalau misalnya apa namanya kencing cuman sudah meresap ke kursi gitu, tapi udah kering, kan kita nggak tahu. Terus kita duduk, nah itu pakaian kita nanti menjadi terkena najis apa enggak? Kalau dia sudah meresap ke bawah, ya sudah, tidak ada ceritanya. Sama aja gini. Saya kasih contoh paling gampang. Bukan kompol, jangan ojo sing ati iku lak wis meresep wis pindah lokasi, Bos. Ya, itu sudah pindah lokasi. Contoh aja, di depan rumah kita ada anjing kencing, wis paling elek sudah anjing kencing di situ. Terus belum ada yang membersihkan, belum ada apa, kena sinar matahari dan lain sebagainya. Kering. Atau keesokan harinya sampai duduk di situ. Gimana? Atau anak kita kencing di depan itu. Ada bekasnya? Ada bekasnya enggak kencingnya situ? Inilah, saiki. Ada apa enggak? Baunya bisa. Hah? Baunya masih ada. Setelah sehari ada baunya? Masih. 2 hari ada baunya? Masih. Seminggu aja masih. Tapi iki harus baik data, Mas. Harus baik data. Ya. Harus baik data. Semuanya datanya sampai enggak akurat dia datanya. Loh, kalau bekas kencingnya kucing itu masih bau. Bau masih ada. Nah, kalau masih tersisa baunya, asal dua unsur lainnya itu tadi kiranya sudah tidak ada, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Termasuk tempat duduk, ya, yang seperti ini misalkan masuk ke dalam, ya, kemudian diangin-anginkan, ya. Yang penting sampai jaga saja diri sampai enggak basah pakaiannya, sampai duduk enggak basah. Kalau basah, kemudian dia masih ada basah di bawahnya, dikhawatirkan belum terlalu meresap, ya apa namanya nempel, paham ya, seperti itu. Tapi sebenarnya begitu diangin-anginkan saja, kata para ulama sudah dianggap suci. Jadi itu ada di dalam fikih itu namanya adalah najis ma'fu. Aslinya najis tapi dimaafkan. Aslinya najis tapi dimaafkan. Saya tidak mengatakan kencingnya kucing itu halal loh, enggak loh. Atau kotorannya itu najis loh, enggak.
Ya, saya tetap mengatakan kencingnya kucing dan kotorannya kucing najis, bukan tidak najis, paham nggak? Ya, tapi kalau kiranya ya, kalau misalkan bentuknya itu tadi adalah kencing saja, kemudian dia sudah merembes ke dalam, ya, terus sudah sampai angin-angin sudah kena sinar matahari, kiranya dia unsurnya tadi itu sudah tidak ada, larut atau terbawa menguap dan lain sebagainya, maka itu sudah asal pakainya sampai kering tidak jadi masalah. Karena kering ketemu kering dia tidak jadi najis, tapi dia tidak terkena najis. Contoh, saya kering, saya nggak keringetan, saya megang anjing tidak keringatan. Ada anjing sampai pegang kepalanya misalnya. Bukan sampai lusus terlalu, sampai pegang kepalanya yang kiranya yakin tidak tersisa bulunya di tangan sampean. Al-jaf bil-jaf tohirun bila khilaf. Kering ketemu kering tidak menjadikan najis. Suci tanpa ada perbedaan pendapat. Salah satunya ada yang basah, ya sudah. Jadi apa jelas ya? Paham sampai? Sampai pakai rok atau pakai sarung, pakai apa, kebetulan lewat di depan tetangganya ini punya anjingnya itu melewati sampean gini tidak sampean sadar, atau melewati di kakinya sampean, kena di kulitnya sampean, sedangkan posisi kulit ini kering, gimana? Najis apa enggak? Tapi kalau basah ya harus dijilat. Saya pernah ngalami itu di mobil, ini pengalaman saya pesan Grab waktu itu, saya pesan Grab mau ke bandara. Kebetulan supir Grabnya ini adalah non muslim ya, terus dia bawa anaknya. Sepanjang jalan anaknya ini cerita tentang anjingnya. Saya tidak komplit, saya tidak apa, saya diamkan aja sudah. Ini keluarga ya, mungkin bapak sama anak, masa mau ikut campur, biarkan saja sudah. Yang penting saya nyampe di tujuan di bandara itu aja. Tapi pas aku menang ini, kok isor iki koyo ono sing jilat. Astagfirullahaladzim. Tak sadar saya, demi Allah saya tidak sadar. Ya sadar. Keri gitu. Sampai saya duduk ngangkat kaki ini. Begitu ketika ternyata di balik itu anak kecilnya, dia ini bawa anaknya anjing yang kecil disimpan di bawah joknya mobil. Ya ilaha illallah, di kursi. Ya kendang aku, Pak, ya apa ini Pak? Saya tuh enggak tak cepet loh gitu. Tol iki wis aku mandek tol enggak apa-apa, saya ono anjing mencolot, bahaya itu. Gini saya gitu. Ya, sebenarnya kalau anjingnya itu cuma dibawa di depan saja, saya tidak urusan. Akhirnya saya sampai di depan, sudah turun, ya Allah, ya wis, mohon maaf ya sudah Pak, nggak apa-apa. Kalau lagi jangan Pak, ini sampai melanggar peraturannya, kan betul? Iya ini anak saya ini, anaknya sampai waras. Iya yang depannya sudah dikencingi anjing, untuk aku diburu. Ya. Paham ya sampainya? Ini di kaki saya, di sandal saya, gimana cara ngilanginya? Pasir sama air. Cara pertama, ini saya bobol aja dulu biar sampean paham. Cara pertama, saya minta tisu karena ada benda najisnya di sini. Saya ambil tisu, tak lap di sini. Kaki saya ini, sandal saya lap dengan tisu. Benda najisnya sudah hilang. Nah, sekarang baru saya bilang tolong ambilkan tanahnya bandara sedikit, sama saya minta air aqua saat ini. Caranya gimana? Itu bisa dicampurkan, salah satu airnya bisa dicampuri tanah secara langsung, atau kalau tidak dibuburi tanah saja di atas, kemudian kita siram dengan air.
satu, ini satu siraman. Paham nggak saudara? Jadi tak pulurin tanah, kemudian saya kasih air, saudara. Itu bakterinya sudah habis. Sandal saya juga saya kasih pasir sedikit, saya siram, masih sama-sama satu siraman. Setelahnya itu sampai kasih 6 siraman. Jadi 7 siraman, salah satu siramannya dicampur dengan tanah. Itu maksudnya. Bukan 7 dikasih tanah kan, lapo. Becek-becei. Kira-kira yang gini lebih gampang apa enggak? Ya, lebih gampang. Kan enak kan? Oh iya, tahu. Jadi bendanya dihilangi dulu. Hilang itu, seret. Ya, dengan tisu, jangan tisu magic ya. Jadi mas magic kok enggak? Hah? Enggak sih cici. Lah, itu ya, bukan. Yang kemarin itu mana tuh? Bukan sampai ya. Bukan yang ada putih-putihnya itu loh. Di mana kan? Nggak ada. Ya, seperti itu. Itu contohnya saja ya. Sudah ya. Saya anggap bab air sudah selesai ya, gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa yang selanjutnya. Yang di hari ketiga itu besok apa? Ya, apa ya? Halo. Ya, bacaan apa ya? Berwudu. Sunnah yang membatalkan bab istinja. Ya, saya mulai dulu kepada bab istinja dulu. Bab istinja ini cuman supaya kita bisa tahu kalau kita di jalan ya, untuk di jalan. Islam ini mengajarkan kebersihan sampai pada tingkat yang level yang paling tinggi. Ketika setiap kita buang kotoran itu wajib untuk dibersihkan, baik itu kencing ataupun baik itu apa? Buang air besar. Ada tata caranya. Yang pertama, kalau Anda di alam terbuka, ya, di alam terbuka. Yang suka ke hutan belantara siapa kemarin? Bukan hobi. Pilih tempat yang kiranya tidak menghadap kiblat. Tidak kiblat ya. Saya mau menentukan tempat saya mau buang hajat ya, dulu. Ya, sampai lihat kira-kira yang tidak ada kiblatnya mana. Kira-kira. Kenapa? Karena kalau di tempat terbuka kemudian Anda menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, hukumnya haram. Hukumnya kalau jeding mau ngadep kiblat, tidak ngadep kiblat urusan itu cuma makruh. Jeding, paham? Ya. Jadi kalau dia menghadap kiblat hukumnya apa? Haram. Setelah itu carilah tempat yang kiranya di sekitar pohon tidak ada buahnya, tempat yang agak tertutup. Ya. Kemudian ingat arah angin, jangan melawan arah angin. Jadi sebelum kencing pakai gini dulu, anginin nanti, paham ya? Oh anginin ke sini, ya sampai jangan ngadep sini, najis kabeh, kan gitu. Nah, jadi jangan gini. Nyeleweng gini nanti, ya pokoknya harus diatur lah ya. Kalau tidak ada anginnya usena, sudah ya, jelas seperti itu. Kemudian tutuplah, sebelum ditutup carilah tempat yang kiranya menghalangi Anda dengan
dengan aurat Anda meskipun itu hanya di tengah pohon. Tidak ada, cuman ada batang segini cukup. Batang yang kiranya kalau Anda dodok, ya bisa gitu, tak masalah. Ya, tidak sampai 1 meter lah, tak gini, 2/3 lah, paham ya? Setelah itu Anda buang hajat, silahkan. Tapi sebelum buang hajat, ya gali, ojo kalami kucing, ya kucing gali dulu kan gitu ya. Jangan di tanah yang keras, tapi di tanah yang gembur, supaya apa? Kencingnya bisa merasuk. Dan jangan di sawah-sawah yang menghasilkan. Jangan di sawah-sawah, apalagi di sawahnya orang, jangan. Hati-hati, ditambah. Pokoknya Pak Ngalio tak kono wis ya. Paham tak? Terus jangan di tempat yang di situ, kalau di sawah itu kadang ada lubang-lubang. Bisa jadi di situ tempatnya ular atau bisa jadi tempatnya jin. Kalau itu tempatnya jin, ada sahabat sebagian waktu itu mengalami hal yang tak baik di situ. Wis. Baik, sudah ya. Itu sebagian daripada adab-adab di kamar mandi. Kalau kita masuk kamar mandi, kaki kiri, keluar kaki loh Beb, ini saya di alam terbuka mau bikin jedingnya gimana? Loh kawin straight ini wae, garis. Harus bisa fleksibel kita di semua jalan. Dibikin straight gini seolah-olah kita masuk kamar mandi, masuklah. Allahumma ya'udzu minal khubuthi wal khaba'ith. Padahal ini bukan jeding kan dia, cuman ini alam terbuka. Tapi di sini sampai akan buang hajat, guys. Terus nanti keluar juga dengan kaki sudah. Sediakan air kalau itu ada air. Tidak ada air, pakai batu. Tidak ada, paling enak sampai bawa tisu. Kapan kita kencing itu boleh pakai tisu? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah, pokoknya dia itu syaratnya banyak, tapi saya ringkas saja. Yang pertama adalah kalau kencingnya itu tadi tidak berpindah lokasi. Kok berpindah? Ya berpindah ya. Bukan ketika habis kencing, kalau orang laki kemudian dia ketika bangun kencingnya pindah ke masih di kemaluannya, tapi pindah lokasi, lompatlah gitu kencingnya misalkan. Ya, habis kencing terus diginikan sama dia, loh ya, kan pindah dia, itu tidak bisa. Atau kalau kita BAB boleh pakai tisu atau boleh pakai batu kalau tidak blobor. Iya, nek blobor nggak bisa. Jadi cuman harus bisa ngambil dia itu di rektumnya saja, kemudian kita yang bersihkan di sekitar rektumnya, itu aja. Jadi kalau ketika kencing jangan segera bangun kecuali sampai betul-betul selesai. Jangan gampang langsung digerakkan. Habis kencing langsung sampai berdehem. Nah, itu nanti akan, karena apa? Berapa banyak orang disiksa di dalam kuburnya gara-gara kencingnya tidak bersih. Jadi bab kencing ini berat sekali, ya. Sampai berdehem sampai kencingnya selesai. Oh, enggak, saya tidak biasa pakai tisu, saya biasa pakai air. Ya sudah, alhamdulillah. Yes. Setelah selesai itu langsung sampai bersihkan. Yang penting perhatikan jangan sampai ada yang nyiprat di mana? Najisnya maksudnya, bukan airnya ya. Najisnya jangan sampai kena celana atau apa dan lain sebagainya. Diaturlah pokoknya sedemikian mungkin. Kalau begitu juga bagi perempuan, jangan sampai terlalu kena najisnya itu tadi di kakinya, bersihkan tadi dengan benar. Dan ketika cepok adalah bagaimana cepoklah bukan dengan cara berdiri, tapi cepoknya masih dalam keadaan duduk atau dalam keadaan duduk, paham ya, seperti itu. Jadi supaya tidak ada najis yang tersisa di dalam, paham ya, seperti itu. Jadi pokoknya intinya tidak berpindah dan tidak kecipratan air. Boleh pakai batu atau boleh pakai tisu kalau najisnya ini tadi tidak terkena cipratan air, paham ya? Dan dia tidak mengeras, kotoran besarnya itu belum mengeras. Jadi tidak mengeras artinya dia masih basah lah gitu ya, tidak membeku dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita bisa pakai tisu atau bisa pakai ini
kalau cuma pakai tisu saja atau pakai batu saja. Batunya 3, ya, batunya 3. Jadi kalau di sini diputar pertama 1, buang, ambil lagi 2. Jadi kayak lingkaran jam gitu ya. Kemudian 3, 1, 2, 3. Lebih bagus dibikin sampai 7 kali, dibikin sampai 9 kan? 9 kali. Alias berapa? Sedia 9 batu. Jelas ya? Oh enggak, saya nanti mau gabungkan antara batu sama air. Ya sudah ada airnya, wis tidak usah pakai repot-repot, wis meskipun blobor gitu ya, wis langsung pakai air. Paham ya? Tapi tidak boleh pakai tisu magic, tidak boleh. Sudah, tisu sing ono apa jenenge? Tisu yang ada basah nggak bisa, ya, nggak bisa pakai tisu basah. Anaknya sampean habis buat beol kemudian sampai bersih pakai tisu basah, mbok kira nu suci, gelas tak suci. Dia cuma bisa sucinya apa? Kalau sudah disiram dengan air. Lebih bagus pakai tisu kering, ya. Atau kalau tidak pakai misalkan, lebih saya mau istinja pakai kain bisa enggak? Bisa, kain bisa. Kain kering. Ya, jangan kan basah kaki butuh kering kok. Terus ya apa sih? Nah, soalnya ini kalau kita berada di daerah yang darurat seperti itu tidak menemukan air, bagaimana? Ya supaya sah dan suci, ya harus seperti itu. Ya. Kalau bagi beol yang penting tidak melobor, pokoknya gitu ya, tidak melobor ya seperti itu. Kemudian kalau kencing yang penting tidak berpindah ya, tidak berpindah alias bukan artinya dia masih di sekitar ujungnya itu kemudian dia kecipratan kencing lagi misalkan gara-gara bergerak misalkan, itu juga tidak boleh, harus pakai apa? Air. Lah kalau saya sudah salah di dalam istinja yang pakai batu atau pakai air, terus saya mau sholat gimana? Sedangkan itu di daerah itu tidak ada air, ya sudah sampai pakai saja, sampai tutup pakaian sampean sholatlah sebisanya, namanya apa? Sholat hormat waktu. Ya apa caranya? Usolli fardul asir hormatan waqt Allahu Akbar. Sholat saja. Nanti kalau ketemu tempat yang bagus, sampean bersuci yang enak, lalu sampean go. Lah fungsinya sholat itu untuk apa? Untuk menghindarkan sampean daripada tidak terkena dosa. Jelas ya ini ya? Ya. Pak, kalau kita lewat dari waktunya, jadi contoh nih, perjalanan jauh dari berangkat ini sama pas sebelum duhur tuh, karena akan terbang jauh gitu, mungkin tiba-tiba di tempat itu kan sudah subuh gitu, otomatis kan sudah lewat. Nah, yang sholat tepat waktu tadi, apakah masih berlaku di waktu subuh? Di kodok? Oh iya, masih berlaku. Masih berlaku ya, Masih berarti tetap sholat tepat waktu ya. Iya. Kalau kan di kodok di Tapi- terakhirnya gitu nggak boleh. Kenapa? Di kodok di terakhir. Nggak bisa. Masih dikodok. Jadi saya tanya dulu, fungsi sholat hormat waktu ini Bu, ya, itu adalah supaya kita nggak masuk dosa itu aja. jadi nanti kalau di waktu pas di tempat itu saya Tetap digodok. meskipun itu jamnya subuh. Meskipun jamnya subuh. Kita menggodok sholat ini bebas bos. Saya sholat asar nggak sholat, mau saya godok di waktu subuh boleh, mau saya godok di waktu isya boleh, mau saya godok sampai misalnya punya 20 subuh tidak sampai godok, tidak sampai sholati, gabung di jamaah traweh, wong kabeh niat traweh sing sampai mbok niati. Lalu sampai orang-orang sebenarnya rompolo kan dipikir apa? Ya, ini guru-guru anu saya itu orang-orang tadi, sing paling tanya pertanyaan istri sampean. Daripada aku harus melok audit terawih. Gak usah lihat terawih, sampai langsung lihat di subuh, pada subuh kodokan, subuh makmuman. Kan nggak tahu kan orang-orang itu. Masya Allah, panjenengan sudah ismari sampai ya saya tidak. Panjenengan, paham nggak? Nggak masalah, digodok kapan saja Bu. Dan lebih afdol sholat godok daripada sholat sunnah. Kedudukan
tarawih itu adalah sunnah, sedangkan qadha ini wajib. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita misalkan habis kencing kemudian itu blobor, kencingnya blobor, atau dia lompat, atau dia kena angin, atau dia kena air, maka sudah tidak bisa pakai batu saja atau tidak bisa pakai tisu saja. Harus nanti dikenakan dengan Kalau tidak bisa, wis tidak mungkin. Ya sudah Pak, sudah pakailah pakaian Anda, sholatlah sebisanya dengan nama sholat hormat waktu. Setelahnya itu nanti kalau dapat tempat yang bagus ya harus. Sampai perjalanan itu kan tidak mungkin ngantok ruku, ngantok nopo ya. Apalagi kadang kalau gendong anak bayi, sampai naik bis, sampai naik bis mungkin kadang bayinya itu kencing di bajunya sampean, di apanya sampean. Iki perjalanannya tidak mungkin sampai berhenti, Pak. Ganti, minggir sih ganti apa mak? Apalagi kita punya apa jenenge driver ini kadang untuk sholat aja susah. Mau sudah kan. Meskipun driver sewaan kita nyewa bis. Suwe itu kalau dia tidak ada bakat taat bisa iso, makanya kudu pintar milih driver. Oh tidak, repot. Nanti kita bikin ribut di tengah jalan. Paham ya? Saya sudah pengalaman. Oh, ini berarti ini tak tepat, ya kan? Kan mestinya dia harus ngasih kita waktu dan lain sebagainya. Nek waktu nih mangan jauh mangan, ya kan? Jauh diboreki mangan nih. Ya, kita harus dikai jajan, dikai tambah enak, tapi ketika kita sholat, dibikin repot, dibikin susah. Ya, jangan seperti itu. Jadi sholat saja apa adanya. Lah kalau di tengah bis saya mau sholat itu gimana? Ya, sembahyang dia menunggu. Waktu ini ruku, waktu ini sudah tidak usah berdiri, tidak usah ngadep kiblat. Itu namanya sholat hormat, Pak. Sholat hormat. Nanti kalau sudah nyampe di tempat yang dituju, baru sampai go. Paham ya? Itu enak sudah, tidak repot. Tidak repot. Ya, karena ini kan sampai terdesak dengan keadaan, terdesak dengan keadaan. Paham ya? Ya, seperti itu. Baik. Ya, jadi itu tadi sekilas tentang istinja sudah paham ya, insyaallah ya. Ya, seperti itu. Jadi pokoknya istinja itu wajib untuk kita lakukan. Nah, ketika kita kencing dan lain sebagainya, mestinya kita bersihkan, perhatikan yang ada di sela-sela, jangan sampai kena cipratannya dan lain sebagainya. Harus dalam keadaan resik. Makanya orang dulu hanya ada di Indonesia pakai kelompen ini, Pak. Kenapa kok pakai kelompen khusus di kamar mandi ya? Kalau Jepang kan kayak melatu-melatu. Ya. Kita pakai di Indonesia ini pakai kelompen ini tadi, itu karena kalau kita jalan dan ada kelompennya, airnya tidak nyiprat. Itu salah satu keunggulan ulama-ulama kita membawakan kelompen ya. Tidak sing punya papan bikin kelompen, monggo dibikin kelompen. Sudah seperti itu sekilas daripada istinja. Jelas. Baik. Sekarang habis istinja itu apa? Wudu. Nah, kita belajar bab wudu. Saya kira sampai ngerti lah wudu itu apa ya. Sampai ngerti lah wudu itu apa? suci. Besar izin tanya. Ya. Kalau di luar negeri itu kan Thailand itu kan nggak ada bidet gitu ya. Nggak ada apa? Bidet. Nggak ada bidet. Semprotan. Oh ya, semprotan. Nah itu gimana cara beristinja atau kan di sana kan tisu kita nggak nyaman. Caranya yang paling afdol gimana? Hotel-hotel kita juga sebagian pakai tisu. Iya. Hotel-hotel kita. Sana pernah ke hotel-hotel? Iya. Wyndham Hotel pernah? Pernah, tapi kan biasanya sekarang sudah pakai ada bidetnya. Ya, enggak, kalau misalnya tidak pakai itu, ada hotel yang tidak pakai. Sampai paling enak, dia aku selesai. Iya. Botol dibawa masuk ya. Hah? Botolnya dibawa masuk. Tidak dijual. Loh iya, ada sebagian itu berangkat ke Turki. Di Turki
tahu dia pengalaman pertama tidak punya cantik, beli cantik, bekal cantik. Iya, kita ini di Indonesia itu digerak enak, mandinya enak, semuanya enak. Oh Barat kayak Indonesia itu punya flash, punya apa? Idet itu difoto sama dia. Ini sisa peninggalan tahun 80. Sisa peninggalan. Tuh iya. Dianggap hotel-hotel apa? Sampai tahu biasanya kan ada pertekan itu di kamar mandi Ya. yang pakai mancur, ya. Itu bisa sampai saya coba sendiri ya. Tapi ya sulit. Saya pipis kan ya. Habis pipis saya berdiri. Saya tidak bawa air, situ tidak ada air. Pakai ini sudah mungkin sudah ini wis pindah blobor ke sini kok, ya kan? Anu ini sudah blobor dan sudah repot. Gimana? Nah, ukur saja sampai minggir sebelah kiri, petekan itu. Keluar dari WC. Dan itu kan keluar sendiri, Ya. muncrat sendiri, seren. Ya, paten ono lagi. Wis, ukuran pasken di posisinya situ. Ya saya belajar, saya ngomong apa adanya, percobaan sendiri nih ya. Yo pas kok deh semprotan gaya semprot gitu. Suci dengan sendiri. Jelas ya? Jelas ya? Bisa tak? Diuk sampai. Gak perlu matematika. Putarannya setengah biasanya. Putarannya setengah tak? Nah, itu pengalaman. Ya. Jelas ya sampainya. Tapi kalau paling aman dan lain sebagainya bawa air. Lu ya kalau laki gampang, kalau perempuan repot. Kalau perempuan sebelum bagus kita pakai bawa air, bawa spray dan lain sebagainya. Air botol dan ya seperti itu. Jadi pokoknya ya Kalau yang laki-laki ya benar laki-laki itu kalau sudah jadi kencing gitu berpindah ke celana gitu dan itu darurat gitu, kita nggak ada bawa ganti nggak bawa apa, itu mencucikannya itu apa, harus cuci atau? Oh tidak, yang penting buat ngeri di kiri. Coba tuh baju siraman. Ini nggak masuk. Jelas ya? Ya. Ketahuan kemarin nggak masuk. Nah ini jelas ya. Jadi pokoknya kita ini nanti di waktu-waktu yang akan datang mungkin Indonesia ini bakal kurang airnya. Mungkin. Ya alhamdulillah kita sudah prediksi, kan asalnya dulu diprediksi kena lapindo Sidoarjo bakal gelem, tapi alhamdulillah tak gelem. Tapi ini kok masalah banjir nanti bakal dipermasalahkan. Lawang LPG sejak kita terhadapan kok ya. Apa mana kok kemarin ini masalah oh no baik akarnya orang-orang itu banyak. Paham ya masalah itu tadi ya. Jadi kalau sampai kena jeding Eropa, jeding hotel apa, yang tenang. Tapi kalau sudah tahu ke tempat-tempat seperti itu, ketika mau ke kamar mandi, belilah air atau bawalah air. Bawa itu sama. Loh Beb, kalau mau pakai untuk listrik, kalau mau pakai BAB, lah soro bajunya lah kudu sak. Anu kan, ya. Diatur. Pertama, sehabis beol tadi itu asal tak blobor pakai apa? Pakai tisu dulu. Baru setelah itu kita jemput pakai air. Jelas ya? Jangan ngomong bab sabun, nanti sabunnya. Ya, jangan ngomong bab sabun. Artinya gini loh Pak, kalau kita ini cerita tentang bab darurat, ya kalau pas bab darurat mana ada sabun ya kan? Sulit kalau ada sabun. Baik. Sekarang yang akan kita bahas itu adalah mengenai apa? Wudu ya. Wudu itu diambil dari kata wadho'ah, artinya adalah siram. Tapi siramnya itu yang dimaksud bukan diambil dari kata wadho'ah, yang dimaksud dengan ini adalah kita menyiram anggota. Juga ada kata kalimat wadho'ah itu artinya bersinar.
Jadi yang dinamakan wudhu ini adalah mensucikan sebagian anggota tertentu dengan niat tertentu dengan cara tertentu. Dan wudhu ini adalah orang kalau rajin wudhu dia akan dilancarkan rezekinya, dia akan dikasih tameng oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terkena santet. Jadi orang yang kena ain, yang gampang terkena santet itu adalah orang yang tidak berwudhu. Nah, kemudian fardunya wudhu. Ya, apa fardunya wudhu ini tadi? Banyak. Yang pertama adalah niat. Niat itu adalah sampai kudu ngucap nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Kapan niatnya tadi? Niatnya adalah ketika membasuhkan air pertama di wajah. Membasuhkan air pertama di wajah dibarengkan dengan niat. Paham ya? Nawaitul wudhu, saya punya Pak D baru hijrah misalnya, atau punya Pak D atau punya kakek baru masuk Islam misalkan, ya. Terus dia sudah lupa, gak bisa mengucap niat bahasa Arab, diwara sampai niat wudhu lali. Itu kita bisa pakai pendapat yang mengatakan bahwasanya ketika orang masuk Islam sudah dianggap dia sudah niat untuk menjalankan semua syariat Islam. Khusus yang sudah lalian, paham tak sampai? Nek durung lalian wajib mengucapkan niat. Sampai wudhu seret sempurna tapi lupa niat, wudhunya apa? Sah apa enggak? Jadi pertama itu adalah fardunya, yang pertama adalah niat. Kapan niatnya itu? Ketika membasuh bagian pertama daripada wajah. Cek burung juput bagian pertama. Ya, atau batu pertama. Nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghari lillahi. Jelas ya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari fardunya wudhu membasuh wajah. Batasnya wajah itu dari mana? Dari ujung rambut sampai di bawah dagu. Bawah dagu kiri. Jadi CV itu harus dikenakan air. Termasuk sini semuanya sampai batasnya telinga. Loh, kalau sini saja cukup enggak? Enggak cukup. Harus sampai di bagian bawah. Nah, itu. Bang, berapa ini? 3 kali. Sunnahnya berapa? 3 kali. Kemudian membasuhi tangan. Membasuh tangan artinya membasuh, di sini saya katakan mengaliri. Mengaliri. Diambil airnya atau dari air botol dikelucurkan dikelucurkan sedikit, terus digosok-gosokkan ya sampai 1, 2, 3 sampai mana? Dari ujung tangan sampai siku. Yang kiri juga sampai siku. Kemudian rambut pokoknya kena air sedikit. Sampai ambil air taruh di sini. Cukup apa enggak? Yang penting rambutnya di mana? Di bagian kepala. Jadi pokoknya membasahi kepala ya. Beb, saya ini sudah ke salon. Ini rambut enggak boleh ke obah titik. Iki apa ngelamar anak ibu gagal. Ya apa? Terus tonton. Nek sampai model pihak pinggir, kan ada model pihak pinggir atau pihak tengah, ya cukup ambil satu air gini taruh di atas. Cukup, yang penting kiranya sama merasakan basah sudah cukup. Syukur-syukur kepalanya jarang rambut, alhamdulillah. Ya enak. Sudah ya, seperti itu. Pokoknya itu. Jadi tidak perlu diambilkan air saat drop, enggak. Dikasih dikit aja air setetes. Terus balik itu, setelah itu nanti kan biasanya ada telinga. Telinga ini sunnah, leher ini sunnah. Nanti akan kita bahas. Kemudian kakinya itu dari mana? Dari ujung kaki sampai mata kaki. Pokoknya disiram, kalau tidak disiram
ya pakai digosok juga. Kalau tidak digosoknya itu adalah sunnah. Nggak pakai digosok nggak apa-apa. Yang penting disiram. Dan yang paling penting jangan lupa bagian tumit yang sini. Yang sini. Enggak. Siraman sisa. Ya itu nanti kata Nabi SAW ada orang yang cuman enggak yang sini loh. Dia lupa sampai akhirnya itunya tidak dibasuh. Apa hukumnya kalau nggak dibasuh? Ya berarti wudhunya tidak sah. Jelas ya? Jadi harus sampai perhatikan. Jelas sudah ya? Wudhu ini wudhu pakai spray, saya ulangi lagi. Dia itu spray itu 1 kilo. 100 mili. 100 mili. Karena itu spray itu kan cuma gini, seret terus digosok, nggak bisa. Kecuali kalau dia spraynya itu disemprotinya agak banyak. Koyok bapak nyemproti burung. Aduh. Disemprot gini, disemprotnya agak banyak, ya. Jadi berarti ada airnya juga harus banyak. Baca, seret, dia sudah mulai mengalir, langsung sampai urapan wajah ini, diurap. Jelas deh. Bukan nanti segini di tangan terus pokok teles-telesan, tidak bisa. Jelas ya? Nah, itu bisa cuma jadi butuh air yang agak banyak. Lebih cuma bisa sekali toh, bisa. Coba sekarang bisa ada spray kan? Ono spray enggak? Enggak ada. Berarti yang di tangan sama. Kalau ketika di tangan, ya ketika di tangan cuma perlu disiramkan gini aja. Disiramkan, ya kan sampai dia mengalir. Oh kurang banyak, ditambah lagi sampai banyak, baru nanti sampai gerak. Jelas, ya. Itu baru yang gitu. Jadi jumlah airnya jangan 100 ml, harus lebih banyak. Makanya paling enak kita bawa apa? Aku kan kalau masjid Nabawi itu titik-titik ya telas. Apalagi di sekitar Ka'bah ya gampang telas tidak apa-apa, iya toh? Atau kalau tidak sampai bisa wudhu di air saja. Tempat minum Zam-Zam itu, Iya. ya sampai kan bisa biasa wudhu di situ kan banyak orang yang wudhu juga di situ. Nah, sampai metul aduh mana? Nah, gitu ya. Nah, kemudian wudhu itu niatnya tadi apa? Nawaitu wudhu alirafil hadatsil asghari lillahi ta'ala. Syaratnya orang yang bisa wudhu, yang sah wudhunya, yang pertama harus Islam. Kalau bukan Islam tidak sah. Yang kemudian yang kedua adalah sudah minimal dia mumayyiz. Anak kecil itu sah wudhunya. Meskipun belum balik dia sudah sah. Anak kecil. Pokoknya mesti ngerti dia wudhu. Anak kita umur 5 tahun, 6 tahun dia wudhu sah. Ya, kalau diajari dengan betul. Lah, sekarang sunnah-sunnahnya wudhu. Secara singkat, ini sampai jam berapa ini? Setengah 5 ya, mari ini mari ya. Ya mumayyiz tadi ya. Jadi mumayyiz saja sudah bisa ya. Ada orang bilang begini, saya mau wudhu tapi saya di kolam renang, bisa tak? Bisa. Wudhu di kolam renang boleh? Bisa. Lebih dari 2 kolam. Loh iya. Gegus sendiri. Loh, bukan di tepinya, nyemplung. Terus kita kan punya kolam yang cetek kan ada ya. Kolam anak-anak itu loh. Ya. Saya juga sama tidak bisa renang. Saya nyemplung. Pokoknya satu badan sudah nyemplung di dalam. Pas sampai sudah bilang nawaitul wudu alirafil hadatsil asghari lillahi ta'ala, bangun lagi maka badan Anda sudah suci.
Loh, nggak pakai gini-gini, nggak pakai gini-gini, nggak pakai. Langsung Ustaz. Sekali. Hah? Sekali kok. Awan. Ya, pokoknya mendelep kabeh, ya. Rambutnya ketok-ketok titik, tak apa-apa. Rambutnya kayak upin-upin gitu, tak apa-apa. Ya. Jelas ya? Seperti itu. Baik. Yo jadi coba. Yes. Kemudian wudhu ini ada sunnahnya. Yang pertama adalah memakai siwak. Siwak itu bisa pakai kayunya. Kalau tidak bisa, kalau kita tidak punya siwak, boleh pakai kain. Saya singkat saja, pakai kan kain. Makanya sampai kadang lihat ada orang mau sholat, tangannya diginikan. Itu karena dia tidak pakai siwak, ya kan? Atau dia mau wudhu sunnah kita pakai siwak, tidak ada, ya sudah ini aja. Ya, tangan bisa diapakan, digosokkan di gigi, sedikit saja, ojo sampai anu, didali kena kabel, celok. Sudah ya. Jadi setelah cuci tangan 3 kali, kemudian siwak, habis siwak dia kumur dan istinsyak digabungkan. Jadi begini, ambil satu air, diambil airnya untuk kumur sedikit, kemudian ada sisa airnya digunakan untuk atau kalau tidak terpisah, kumur dulu 3 kali baru istinsyak 3 kali, tidak jadi masalah. Baru setelah itu ambil air, diusapkan, dibasuhkan ke atas, nawaitul wudu alirafil hadatsil asghari lillahi ta'ala. Yang penting bagian bawah mana? Bawah dagu sampai kena sampai lingkaran sini. Dan disunahkan untuk sama leher-lehernya. Dan leher muka bolotan. Ya. Ini sunnah 3 kali, ya 3 kali kan. Tangan ngambil air seret atau disiram. Kalau disiram atau dari pancuran dari sini. Tapi kalau dari bak mandi ngambil dulu diserap. Jelas ya? Kalau kita disiram atau pancuran dari siku-siku ke bawah. Ya, semprot diapakan sembarangan. Sudah 3 juga sama. Itu kalau bisa jangan sampai siku saja, tapi sampai di atasnya sedikit. Kepala disunahkan untuk semua kepala sampai rambutnya semua. Ya. Kemudian sampai sudah 3, baru setelah itu telinganya. Oh ya. Ya, 3 kali. 3, ambil air 1, 2, ini loh. Terus lagi 1, 2, 3, ambil lagi 4 sampai 3. 3 kali 3 berapa? 9. Sudah ya. Kemudian baru setelahnya itu kaki. Nah, kaki ini kadang perlu digosok nanti. Ya, digosok. Seperti biasa. Jadi gini. Makanya di sebagian tempat wudhunya itu ada apa? Ada tempat duduknya. Nah, kan disiram kan? Nah, itu wudhu diginikan. Ini sunnah. Tidak jadi masalah. Yang penting areanya ini tadi terkena air. Sudah sampai itu. Selesai, sunnah menghadap kiblat untuk berdoa. Asalnya ini adalah hadis yang dhaif, tapi kemudian dikarenakan diketemukan sanad-sanadnya yang baru, dia naik menjadi hadis hasan, di bawahnya hadis sahih. Bisa dipakai. Siapa nanti yang angkat tangannya sambil membaca doanya setelah wudu, dosa-dosanya akan rontok bersamaan dengan aliran air. Jelas ya? Ini tadi tata cara wudu. Ada wudu airnya sedikit, sak cantik saya bisa wudu tak? Bisa. Bisa. Pernah nyoba? Belum. Pernah sama aja kayak 1 botol. Iya.
Jadi Rasul SAW itu dulu tidak satu canting, satu gelas, dan itu ada sanad dan itu ada sanadnya. Tapi itu dikarenakan juga kulitnya Nabi SAW bukan kayak kulit kita kasar, kulitnya Nabi halus, ya. Nah, makanya sampai ketika di masjid atau di rumahnya orang, ojo dibuka banter-banter. Kayak boleh masjid ke apa yang buka, tidak banter, tak lego. Sakno masjid yang ngetok bayar listrik awak mohon gratis. Ojo ngenter-ngenteri Pak. Kalau boros tentang air di dalam masjid tidak boleh, hukumnya haram. Karena bukan milik kita. Tapi kalau sampai pakai secukupnya tidak apa-apa. Nah, ini air masjid ini hukumnya dewe. Hukumnya dewe. Nah, iso sampai umbah-umbah di masjid, iso tak? Bisa Ustaz kalau nggak ada orang. Loh. Kebiasaan ini. Kadang dia takmir masjid. Saya mohon maaf, kadang dia takmir masjid ngumbah sepeda motor kayak baju ke masjid. Kurang ajar. Tak bisa. Loh ya, saya lihat itu kadang sepeda motornya dicuci pakai apa? Air masjid. Pipetnya masjid. Jangan. Itu hanya untuk dikhususkan untuk apa? Untuk berwudu. Tak bisa dipakai mandi. Kalau misalkan ini airnya umum, bisa. Mau sampai pakai wudu bisa, pakai mandi bisa. Kayak ngumbau maiso, kayak ngumbau sepeda motor ya iso. Tergantung siapa yang mewakafkan air. Lo enggak, nanti saya bayar. Banyune PDAM itu mau tak, Pak? Tidak bisa, Pak. Gak oleh. Nek ono pendapat sing oleh no, tak kae pendapat sing oleh no, iki gak ono. Nah, ini nanti berhubungan. Waktu kurban pakai masjid boleh apa enggak? Coba tak boleh diisi. Jangan dulu. Ini kita di tempat kita ini semuanya sudah kadung gitu, ya. Iya. Jangan langsung dibilang enggak bisa, tapi kasih solusi gitu. Kasih solusi. Nah, itu seperti itu. Wallahu a'lam. Wis, sampai sini besok kita membahas tentang apa? Tentang kelanjutan daripada wudu, karena ini kan sebenarnya syaratnya besok. Nah, jadi besok itu nanti tentang hal-hal yang syaratnya wudu dan yang membatalkan wudu, ya. Membatalkan wudu ini banyak sekali, ya. Tapi syaratnya masih dua ya? Syaratnya masih dua. Oh ya, sebenarnya dilanjutkan terus. Coba. Besok kita bahas. Makanya kalau sampai datang ke sini awal-awal, ya alhamdulillah. Ya, saya mohon, saya minta kalau bisa lebih giat lagi. Lah, kalau ada masukan apa-apa ya sampaikan, tidak masalah ya. Nah, sekarang pertanyaan, monggo silakan. Yang enak, tanya aja. Bismillah. Saya pernah dengar bahwa sunnah wudu itu kalau dihitung sampai 100 detik. Dulu pernah dengar dari Muhammad siswa tadi. Itu apa bisa mungkin langsung praktekkan? Saya coba nggak pernah nyampe 100. Itu kalau sampai 100 saya tidak bisa, tapi cuma kita hanya bisa sampai ya 20 ke atas atau 30 ke atas, ya, sampai 20 ke atas. Sampai menghadap kiblat itu termasuk sunnah. Wudhu duduk itu termasuk sunnah. Di dalam sholat itu ada 1000 sunnah dalam sholat. Ya, kita pokoknya sunnah yang kita tahu. Besok nanti kita praktekkan wudhunya beserta dengan sunnahnya, ya, beserta dengan sunnahnya seperti itu. Ya. Termasuk siwak 3 kali itu juga apa termasuk sunnah, ya. Pokoknya yang penting kita ini tahu basic daripada fikih, ya, selain daripada sunnahnya dan lain sebagainya, ya, lebih daripada itu insyaallah, ya. Kemudian ada lagi yang tanya lagi? Mau tanya tentang mencucikan baju. Ya, silakan. Kalau sekarang kan biasanya pakai mesin cuci. Ya.
itu misal ada kena pipis itu mesin cuci yang bukaan depan atau yang atas? Yang laundry itu ya. Nah, sekarang saya tanya, itu airnya dipisahkan apa enggak? Kan pertama dikasih air, terus dikeringkan, dibuang. Ya benar? Di mesinnya. Kan gitu ya? Nah, kondisi. Pokoknya yang mesin cuci otomatis itu sekarang masih bisa dipakai. Karena apa? Karena diairi dulu, baru dibuka, baru dikasih sabun, baru dicuci. Paham tak? Ini kelambi, lepok nasi. Ya, sampai kalau suruh nurui disuruh. Alhamdulillah. Ibu kalau sampai disuruh nyirami kan tidak mungkin. Ya. Jadi air kencing itu kalau kita masukkan di ember, plug langsung gini, saat ember jadi. Lah ini bisa kan disiram, terus siramannya itu nanti kita keluarkan lewat pipa, sampai betul-betul sudah siramannya habis. Ya. Sudah, nanti baru kita kasih sabun, baru kita kasih air lagi, baru kita cuci. Nah, kalau sudah seperti itu, habis sudah dicuci seperti itu, sampai siramilah. Oh. Artinya tok nomane satu kenapa? Ben cepet kering juga, kan gitu. Jadi kalau yang campuran pertama langsung dikasih sabun dan lain sebagainya, tidak cukup. Ya, jadi langkah pertama dikasih air, dikeluarkan seret, sudah ya najisnya kan sudah. Makanya sebelum sampai memvonis najis iku takono nangone awakmu opo bener-bener ono najis atau tidak. Lah nek kon awang-awangan ora ono najis lah kok tak nyore awakmu lho, bukan saya yang nyuci. Ya sampai memberatkan orang yang nyuci. Kalau seandainya itu sekiranya yakin tidak ada najisnya, tidak ada apa, ya sudah langsung bismillah saja sudah. Paham ya? Seperti itu. Jelas tak? Tapi kalau misalnya sampai tengah oh ini tadi bekas kena kencing dan lain sebagainya, oh ya yang ini tak bedakan. Ini tak cuci, tak siram dulu pakai air seret, tak peres dulu, diperes seret, udah selesai masuk. Gampang. Jangan sulit-sulit ya. Ojo diam, sampai jangan nganggap ini kita bukan nggak ada, kita hati-hati ya gitu. Ada lagi? Nggak ada ya, ya wes. Kalau tidak ada saya tutup ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.